Oke, selamat pagi. Eh, Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi mengenai Acronis Backup Solution and Transfer Protection. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ikhwal Kurniawan, Teknologi Strategis di VB Cloud. Nah, untuk VB Cloud sendiri mempunyai misi. Kami fokus pada pemberdayaan ke partner kami, ke partner bisnis kami untuk mendapatkan manfaat dari cloud economic. Untuk visi, kami membawa dampak positif bagi mitra kami dan partner untuk cloud economic journey mereka. Oke, baik, langsung saja ke materi kita hari ini. Eh, Seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk Acronis Backup Cloud merupakan suatu backup solution yang dimiliki oleh VB Cloud. Acronis Backup Cloud memprotek lebih dari 20 platform dan menggabungkan teknologi anti ransomware tercanggih di industri backup. Jadi untuk melindungi atau memprotek data dan sistem di any environment, baik fisik, virtual, on-premise ataupun di cloud. Nah, kalau kita lihat di sini, baik Microsoft, kemudian Linux, Android, macOS, itu bisa kita lihat itu dapat disupport dengan menggunakan Acronis Backup Solution ini. Jadi untuk Acronis Backup Solution merupakan solusi backup yang dimiliki oleh VB Cloud. Kemudian kita membahas sedikit beberapa fitur yang dimiliki oleh Acronis. Nah, fitur-fitur yang dimiliki Acronis ini diantaranya ada protection for any workload ya Bapak Ibu, yang tadi sudah saya sampaikan, memproteksi Linux, Windows, macOS, ataupun dari sisi hypervisor atau virtualisasi itu juga bisa, baik VMware maupun Hyper-V. Nah, selain itu juga Acronis mampu membackup email ya Bapak Ibu. Email di sini di Office 365 maupun G Suite. Kemudian ada fitur untuk Acronis Instant Restore. Nah, untuk fitur ini meng-recover sistem atau merestore, kemampuan untuk merestore langsung dari backup storage-nya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, Acronis Backup ini memiliki fitur AI-based ransomware protection. Nah, ini menurut saya salah satu fitur yang sangat powerful yang dimiliki oleh software backup Acronis ini. Jadi selain memang digunakan untuk solusi backup, ini juga sudah include memiliki fitur untuk ransomware. Nah, untuk fiturnya sendiri mereka menamakan Acronis Active Protection untuk fitur anti ransomware-nya. Nah, nanti di next slide-nya saya akan sedikit membahas secara detail untuk Acronis Active Protection ini. Oke, kemudian Acronis Backup Software ini juga support pada Windows. Untuk Windows-nya sendiri di sini bukan hanya Windows Server, tetapi juga untuk Windows Desktop seperti Windows 10, Windows 8, bahkan sampai ke Windows XP ya yang sudah lama atau yang sudah jadul bisa dikatakan seperti itu. Jadi bisa support ke any Windows baik yang 32 bit maupun 64 bit. Jadi di sini untuk Acronis tidak hanya membackup Windows Server, tapi juga bisa membackup desktop atau PC. Nah, untuk level backupnya sendiri, Acronis ini memiliki kemampuan untuk membackup file folder, aplikasi, ataupun membackup full server ya Bapak Ibu. Jadi, atau virtualisasi tapi on-premise, kita juga berbicara mengenai cloud. Di cloud sendiri, Acronis mampu membackup, kalau ini kita lihat contohnya Microsoft Azure ya, cloudnya itu di Azure, dia complete backup juga. Selain file backup, juga mampu membackup dari sisi image backup dan recovery-nya.
kemudian aplikasi juga bisa. Dan ini kita bisa lihat ada C2P. C2P itu adalah cloud to physics. Terus juga ada C2V, cloud to virtual, atau juga Acronis ini bisa diskenariokan untuk kebutuhan migrasi. Jadi misalkan kita sudah mempunyai workload di Azure, terus kita mau pindah ke another cloud gitu, itu bisa kita simulasikan atau skenariokan dengan menggunakan Acronis ini. Selain Azure, juga support di Amazon. Kalau untuk Amazon biasanya VM-nya itu kita menyebutnya EC2 ya Bapak Ibu. EC2 instance itu juga sama, dapat membackup pada level file backup dan image backup. Jadi full server itu bisa dilakukan. Di AWS atau di Amazon pun sama. Jadi dia mampu membackup dari cloud to physical, misalkan workloadnya dari fisik, kemudian mau di restore-nya ke ke physical ya, ke on-prem itu juga bisa, atau on-prem yang berbentuknya virtualisasi itu juga bisa. Jadi hampir mirip dengan yang kemampuan di Azure. Nah, untuk di cloud sendiri juga tidak hanya Windows, tapi Linux juga support. Jadi Windows dan Linux yang ada di cloud itu support bisa menggunakan Acronis Backup. Nah, selain membackup file folder, full server backup, Acronis juga mampu membackup dari sisi email. Jika Bapak Ibu sudah memiliki misalkan menggunakan Office 365, kemudian ada kebutuhan untuk membackup emailnya, itu kita dapat menggunakan Acronis Backup ini. Selain email, juga kalau di Office 365 tentunya ada yang disebutnya OneDrive, SharePoint, itu juga bisa di backup menggunakan Acronis ini. Selain Office 365, juga tadi saya sudah mention di awal, itu ada juga G Suite. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan G Suite, itu juga bisa di backup menggunakan Acronis backup ini. Nah, keunggulannya apa di ketika menggunakan Acronis backup ini untuk membackup email? Selain email, juga kontak, kalender, dan task serta attachment itu juga dapat di backup, jadi ke bawah gitu ya, dapat dilakukan oleh Acronis. Makanya Acronis di sini memiliki 5 kemampuan, yaitu fast, easy, complete, flexible, dan safe. Safe di sini tentunya dari sisi security, dia mendukung untuk encryption dan password protection. Untuk komplit yang tadi sudah saya sampaikan, sangat komplit sekali, dari mailbox, email, kontak, kalender, task, dan attachment-nya itu dapat di backup. Easy ini adalah simple instalasi, hanya butuh sedikit konfigurasi, dan secara konfigurasinya menggunakan web UI. Jadi dia basicnya konsolnya itu web console. Kemudian fleksibel ya Bapak Ibu, jadi selain di backup ke cloud, dia juga bisa memilih untuk target backupnya mau ke lokal, ke NAS, ataupun ke Acronis Cloud Storage-nya itu sendiri. Itu dapat dilakukan oleh Acronis Backup. Jadi sangat cukup komplit solusi yang ditawarkan oleh Acronis Backup ini. Selain file folder, full server backup, dia juga dapat mampu membackup email Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita bicara backup, tentunya kita juga membahas mengenai restore, karena udah satu paket backup dan restore. Kalau di Acronis menyebutnya restore itu recovery. Nah, untuk di Acronis sendiri ada beberapa metode recovery yang digunakan. Ada 4, yaitu online, offline, Acronis Active Restore, dan Acronis Instant Restore. Untuk online, ini biasanya digunakan pada saat merecovery atau merestore file folder. Jadi prosesnya sangat cepat.
dan mudah. Nah, nanti kita bisa lihat untuk recovery online ini pada sesi demo. Nanti di akhir saya akan coba tunjukkan video bagaimana proses recovery atau restore file backup. Kemudian yang kedua ada offline. Offline ini biasanya digunakan untuk merecovery physical server ya, atau bare metal recovery. Jadi kita merecover dari hasil backup, kemudian di restore ke another physical gitu ya, ke bare metal. Itu biasanya kita pakai metode yang offline. Kemudian yang ketiga ada Acronis Active Restore. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan yang offline. Ini digunakan untuk proses recovery ke physical di on-prem, itu ke bare metal recovery. Jadi cukup komplit, reliable untuk kita merecover ke on-premise atau ke bare metal. Nah, yang keempat, yang terakhir ini Acronis Instant Restore. Ini biasanya digunakan untuk merecover server-server yang di cloud, atau recovery-nya itu atau restore-nya itu mengarah ke cloud. Itu biasanya kita pakai yang metode Acronis Instant Restore. Jadi contohnya misalkan Bapak Ibu menggunakan Acronis membackup physical server di on-prem, kemudian merestore-nya ke cloud, bisa ke Azure atau ke AWS. Nah, itu kita menggunakan metode ini, Acronis Instant Restore. Jadi ketika di restore itu hanya membutuhkan beberapa menit, dia langsung jadi instance. Kalau di AWS itu instance, kalau di Azure dia jadi VM Azure. Jadi kita bisa langsung dapat mengakses server kita yang tadinya di on-prem, di physical, nah itu pindah ke cloud. Oke, nextnya bagaimana cara kerja si Acronis ini gitu ya. Jadi Acronis Backup ini dia bekerja itu memakai yang namanya agent. Jadi kalau kita agent itu, kalau Bapak Ibu sekalian, adalah aplikasi kecil yang bisa di-download dari konsol si Acronis ini. Nantinya agent ini akan kita install di source backup. Source backup ini server atau PC yang mau di backup. Setelah diinstal, kemudian agent ini akan berkomunikasi dengan konsol Acronis. Jadi nanti yang berkomunikasi dari server yang akan di backup ke konsol Acronis adalah si agent tersebut yang sudah diinstal. Kemudian kita mulai konfigurasi di konsolnya tersebut. Nah, konfigurasinya ini diantaranya kita mengkonfigurasi dari sisi scheduler backupnya. Karena nantinya Acronis ini akan melakukan job backup secara otomatis setelah scheduler backupnya ini kita tentukan atau kita konfigurasi. Nah, schedulernya di sini Bapak Ibu dapat disesuaikan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Jadi kita dapat menyesuaikan proses scheduler backupnya. Contohnya kita ingin membackup data itu atau server itu per 1 hari sekali, atau 2 hari sekali, atau seminggu sekali, atau bahkan sebulan sekali, itu bisa. Itu bisa dilakukan proses scheduler atau konfigurasi schedulernya. Selain itu juga sampai ke tahap jamnya gitu ya. Contohnya misalkan kita 1 hari sekali, tapi kita tentukan jamnya. Jamnya itu di luar jam kerja agar tidak mengganggu production. Misalnya 1 hari sekali, tapi kita melakukan BKP jam 10 malam gitu. Itu mungkin sudah tidak ada proses production. Nah, di situ kita bisa tentukan scheduler backupnya. Jadi setelah proses konfigurasi scheduler backup selesai, nextnya akan Acronis ini akan melakukan backup secara otomatis reguler. Setelah jobnya selesai kita buat, kemudian kita dapat merestore-nya. Untuk restore-nya ini tadi sudah sempat saya sampaikan juga, dapat ke cloud, ke physical maupun ke virtual. Virtual di sini ke on-prem, baik ke VMware ataupun ke Hyper-V.
Itu bisa dilakukan. Jadi tergantung di kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita konfigurasikan di awal. Nanti proses ini untuk proses konfigurasinya akan dibantu oleh tim kita, tim VB, untuk proses konfigurasi scheduler maupun target restore-nya atau recovery-nya. Oke, sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh silakan langsung diketik aja di chat ya Bu ya, Bapak Ibu. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai ransomware protection. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, untuk Acronis Backup ini sangat powerful. Selain memang dia sebagai software backup, ya, tools backup yang dimiliki oleh VB, dia juga memiliki fitur ransomware protection yang tadi fiturnya itu disebut dengan Acronis Active Protection. Kita mulai dari apa itu ransomware. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, ransomware ini mungkin sudah lama ya, sudah banyak Bapak Ibu tahu juga ransomware adalah jenis malware yang spesifik dan sangat berbahaya yang digunakan oleh cybercrime atau hacker-hacker ya Bapak Ibu untuk biasanya memeras dan meminta uang dari individu, organisasi maupun dari bisnis. Dan ransomware ini menginfeksi ya, infeksinya itu dengan memblokir akses atau mengenkrit data sampai melakukan pembayaran. Jadi dia akan menginfeksi data kita, terus di-encrypt, kemudian hackernya akan minta tebusan sejumlah uang untuk dapat diakses kembali datanya. Ini merupakan tindakan ilegal atau kita bisa menyebutnya cybercrime. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat beberapa waktu yang lalu sempat booming ransomware ya. Di Indonesia pun juga sempat ramai dibicarakan. Bahkan ada salah satu rumah sakit yang terinfeksi virus ransomware ini dari sisi IT-nya pada saat itu. Nah, untuk Acronis Active Protection ini memiliki 3 metode Bapak Ibu. Jadi cara kerja dari si Active Protection ini dia memiliki 3 metode. Yang pertama yaitu pattern detection, whitelist and blacklist, dan self defense of backup file. Nah, kita bahas dari yang pertama, yakni pattern detection. Pattern detection ini atau bisa disebut juga dengan deteksi pola. Kalau kita lihat dari gambarnya di sini, Acronis Active Protection akan terus-menerus mengamati ya. Dia mengamati pola bagaimana file data diubah pada suatu sistem. Nah, jadi satu set perilaku mungkin tipikal dan serangkaian perilaku lainnya mungkin menandakan proses yang dicurigai. Jadi mengambil tindakan yang sangat berlawanan, berbeda dari biasanya terhadap file. Nah, pendekatan Acronis melihat tindakan ini dapat dibandingkan dengan pola perilaku berbahaya. Jadi pendekatan ini biasanya sangat kuat dan mengidentifikasi serangan ransomware, bahkan dari varian ransomware yang belum dilaporkan. Jadi dia akan behavior yang jadi kebiasaan dari pola datanya itu dia akan deteksi ketika ada yang membahayakan, dia akan suspek itu. Kita lihat di sini ada titik merah karena itu di luar dari behavior yang ada. Nah, itu pola kerjanya seperti itu untuk yang pattern detection. Kemudian metode yang kedua ada whitelist dan blacklist. Acronis Active Protection mampu mendeteksi ancaman berdasarkan pola yang sudah diidentifikasi atau yang sudah dipelajari sebelumnya tadi dari pattern detection. Nah, hasilnya itu akan disesuaikan agar mengurangi false positive detection. Nah, jadi dari hal-hal yang sebenarnya bukan ransomware itu bisa di whitelist, atau yang benar-benar itu adalah ransomware dia akan blacklist. Jadi Acronis Active Protection menyimpan whitelist
program yang diizinkan untuk melakukan tindakan tertentu. Kemudian yang ketiga ada self defense of backup file. Nah, biasanya salah satu cara hacker atau cybercrime untuk dapat menembus ya atau menghack satu file data atau sistem dengan menyerang file backupnya tersebut. Jadi dia menyerang dari backup softwarenya itu sendiri untuk merusak file backup yang sudah dibuat. Nah, untuk melindungi ini, Acronis telah menerapkan mekanisme pertahanan yang kuat. Jadi tidak akan membiarkan hacker atau cybercrime ini mengganggu job yang sudah dibuat, job backup yang sudah dibuat dari aplikasi Acronis atau konten-konten file backupnya. Jadi di sini Acronis sudah membentengi job backupnya sendiri. Jadi hacker-hacker tidak bisa merusak file backup yang sudah dibuat oleh Acronis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Intinya adalah Acronis ini merupakan solusi backup yang dimiliki oleh VB Cloud dan fitur yang sangat powerful yang menurut saya belum atau yang belum dimiliki oleh software backup lainnya, yaitu ransomware protection. Nah, untuk fiturnya itu di Acronis dinamakan sebagai Acronis Active Protection yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini benar-benar fitur yang sangat powerful untuk software backup. Oke, nextnya saya akan coba tunjukkan satu video Pak. Jadi ada salah satu demo video bagaimana Acronis Active Protection ini bekerja, gimana dia mendeteksi satu ransomware dalam video. Nanti ini akan jenis ransomware itu malware-nya adalah WannaCry. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar WannaCry. Jadi nanti bagaimana si Acronis ini akan memberikan alert, kemudian data yang sudah teridentifikasi sebagai ransomware ini dia tidak akan terencrypt, jadi sudah terprotek oleh Acronis. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Interesting part, which is the ransomware protection, and Acronis call it active protection. So if we go and open the active protection menu, as you can see, you ada suaranya. Oke, siap. Have a lot of options what to do when a ransomware is detected. So at the moment it is set to notify only, but if we click on it, you can see there are other options. So you can stop the ransomware process, therefore preventing any further encryption. You can also revert using cache, which means that the file changes will go back and technically nothing will be encrypted. So I'm going to select this option. It's going to be kind of aggressive. Nah, ini kalau kita lihat pada video ini dia pilihnya adalah yang revert and using cache. Jadi ketika nanti ada virus atau ransomware, selain proses backupnya itu di stop, kemudian memberikan alert email ke kita. Nah, ini juga dia akan mengambil cache yang sebelumnya. Jadi filenya ini yang sudah di-encrypt oleh ransomware nanti bisa kita buka gitu. Jadi tidak ter-encrypt. Kita ngambil dari cache-nya. Itu ada pilihannya dari but we do want to check that out since we will be running ransomware on the system. And here are some really useful options too. So you can set trusted processes, which will be able to access your data without any problems. And you can also set harmful processes. I don't really understand why this option exists, but well, it's there. Now, folder exclusion, so you can exclude certain folders, and you also have the self-protection for the agent running on your system, which is very important. So I would recommend having that turned on in case the ransomware tries to turn it off and then do the encryption.
So we're going to save these changes and apply it to our machine. And now that we're ready and our backup is done, by the way, you can check all your backups over here. So all you have to do is select your system and Ini it's adalah going to load proses all the restore versions ya, for Bapak Ibu. you. And you can decide which version you want to go back to. Proses recovery atau So restore for data. example, if we wanted to recover the most recent version, you can see the date and time. And then you can see all the folders backed up. Right now I only backed up pictures and documents, but you can back up your whole system if you want. As you can see, this is all our backed up data. But it shouldn't be required, since Acronis claimed that their ransomware protection tools should be able to take care of the ransomware on its own, preventing any encryption in the first place. So as I always do, I'm going to have one older ransomware sample and one relatively newer one. The older one, I'm going to go with the classic WannaCry. Yes, it's old enough. And we're going to try and execute it, see what happens. Then we're going to try Facebook Locker, which is a much more recent discovery. So let's start with WannaCry. Oke, execute WannaCry-nya. So it creates all its paraphernalia. But so far, no files are encrypted. Let's see if any alerts were generated. And yes, as you can see, we have a critical alert. Dia akan Suspicious kasih activity alert detected. The file is caught untuk or prosesnya. the process because it's more of a memory thing. And it even recorded the files it was trying to modify. And as a result, it was blocked. And I believe none of our files were affected. No. The original files are there. It did create the encrypted copy, but it wasn't allowed to delete the original copy. So all our data was safe. And we don't even need to revert to any backup. We can just delete this garbage and we're good to go, which is really impressive. I mean, this is what you expect from an AV program or a ransomware protection program, but a backup utility. Oke, jadi tadi kita bisa lihat ya Bapak Ibu di video tersebut ketika di-execute ransomware-nya, salah satu jenis ransomware WannaCry, si Acronis Active Protection akan memberikan alert. Selain memberikan alert juga job backup-nya itu di stop dan kemudian data kita yang tadi ada itu di-protect sehingga kita bisa membuka file tersebut tidak terencrypt. Nah itu menurut saya salah satu fitur yang sangat powerful yang dimiliki oleh software backup Acronis ya. Jadi kita selain mungkin Bapak Ibu sudah memprotek datanya dari ransomware atau malware menggunakan dengan antivirus yang ada ya. Nah kita juga memiliki backup software yang memiliki fitur ransomware protection. Jadi di sini ada double protection. Selain mungkin Bapak Ibu juga sudah ada antivirus yang dimiliki ya. Di sini untuk backupnya juga ada fitur ransomware protection. Jadi cukup secure dari sisi security-nya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, silahkan kita bahas. Saya kembalikan ke Pak Toto. Silakan Pak. Baik, well, terima kasih untuk sharingnya terkait dengan Acronis ini. Baik, sembari kita akan bahas karena ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Jadi nanti sembari diingatkan juga, sembari bertanya, mungkin Bapak Ibu juga bisa bantu untuk isi link feedback form. Yes. Dan juga, mungkin sembari diinformasikan juga ya, jadi sembari kita bisa mengisi feedback form ini. Coba next slide berikutnya, Iqbal. Ya, jadi kita ada special offer juga untuk Bapak Ibu. Jadi selama bulan April ini kita akan ada diskon sebesar 50% dari backup solution menggunakan Acronis Tools ini. Jadi seperti yang sudah ada di layar monitor Bapak Ibu semuanya. Jadi di situ sudah ada price list harga, namun dari price list harga itu kita akan potong 50% dari masing-masing harga tersebut untuk paket apapun. Dan valid untuk 1 bulan pertama, dan offer ini untuk
purchase order-nya sampai April 2020. Baik, itu saja informasi special offer. Kita akan bahas pertanyaan, mungkin di sini ada satu dari Pak Sani. Pak Sani dari ACSMG, katanya sudah terkena ransomware dia, baru-baru ini ya Pak Sani ya. Baik, Pak Sani, mungkin kalau ini nanti kita bisa setelah dari selesai webinar ini, dari tim VB akan coba kontak Pak Sani untuk coba konsultasi lebih lanjut lagi, bagaimana untuk after ini ya Pak, after accident seperti ini, apa yang akan dilakukan, nanti kita akan bahas diskusi dengan tim VB. Baik, selanjutnya dengan Bapak Jufri, ada pertanyaan. Apakah support untuk Unix OS seperti Mac, FreeBSD, Solaris, karena di list tadi hanya Windows dan Linux saja. Bagaimana Pak Iqbal? Oke Pak, bisa bantu ya? Baik, saya coba jawab. Untuk pertanyaan dari, sebentar Pak, layar mati. Halo. Iya. Halo. Iya, Ya, Wal. halo. Ya. Ini support Pak, untuk Acronis dia support di Unix OS, Mac OS juga bisa. Selain untuk Mac OS ini berarti dipakai desktop ya. Selain Windows Server tadi sudah saya sampaikan, juga support untuk desktop seperti Mac, Android juga support. Di sini untuk FreeBSD juga bisa. Karena untuk Acronis ini mereka menyebutnya itu Any Linux platform. Jadi bisa support di berbagai varian dari Linux. Untuk Solaris juga support Pak, bisa. Oke, berarti so far bisa support semuanya juga ya? Ya. Baik Pak ya. Oke, baik, semoga bisa membantu. Jawabannya Pak Jufri. Baik, kita selanjutnya ke Pak Muhammad Nur Arifin. Bagaimana proses backup email 365 oleh Acronis? Apakah diinstal di Azure dalam bentuk server tersendiri? Kira-kira berapa storage yang dibutuhkan? Oke, kalau untuk backup Office 365 Pak, jadi untuk storage-nya nanti kita sesuaikan dari user yang ada di tempat Bapak. Jadi Bapak punya berapa user, nah masing-masing user itu mailbox-nya berapa, nanti kita kalkulasikan sehingga total storage yang dibutuhkan berapa. Itu bisa nanti pada saat tahap proses konfigurasi nanti ketika memang Bapak berminat untuk kebutuhan backup email. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut oleh tim kami Pak. Kemudian apakah diinstal di Azure? Untuk proses installnya nanti kita kalau Office 365 tentunya ada portal Office ya Pak ya. Portal Office-nya itu nanti yang akan kita gunakan untuk instalasi agentnya itu. Jadi nanti agent Acronis yang akan berkomunikasi dengan portal Office 365 milik Bapak. Nah, untuk proses konfigurasi nanti juga akan dibantu oleh tim VB Pak. Gitu. Nah, untuk storage-nya dan tadi sudah saya sampaikan tergantung dari jumlah user yang dimiliki oleh di perusahaan Bapak. Dari jumlah user, kemudian license apa yang digunakan, karena kan masing-masing license itu memiliki total mailbox yang berbeda. Nah, itu nanti kita bisa arrange, jadi Bapak tahu untuk storage-nya nanti berapa. Itu bisa didiskusikan nanti Pak. Mungkin itu Pak Toto. Baik, oke. Semoga bisa menjawab Pak Muhammad Nur. Iya, selanjutnya ada dari Pak Said Fadlan. Bagaimana dengan backup VM? Apakah bisa support juga? Ya, support Pak. VM ini mungkin saya ambil kesimpulan VM-nya itu bisa di VMware atau Hyper-V, itu bisa Pak. Jadi untuk level backup-nya ini adalah level backup full server ya. Jadi kita backup satu VM itu yang kita backup. Gitu. Dan nantinya ketika di restore itu akan
di restore ke VMware lagi atau ke Hyper-V lagi, itu bisa dilakukan. Oke, berarti sebenarnya bisa backup, bisa disupport juga ya untuk VMware dan juga Hyper-V ya? Ya, iya. Oke, baik. Kalau begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi, silakan langsung diketik saja di kolom chat. Dan bila memang nanti untuk special offer dari kita untuk diskon sampai 50% dari price list kita, itu silakan Bapak Ibu boleh diisi di feedback formnya. Di bagian akhir nanti akan ada pertanyaan untuk apakah Bapak Ibu tertarik atau tidak. Silakan diisi saja yes, nanti diisi untuk pilihannya. Nanti tim VB akan bantu konsultasi, assessment dari awal hingga akhir untuk kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Baik, kita masih menunggu. Wah, ini sudah masih ada waktu kita di sini sampai jam 11. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi, bisa langsung diketik saja dan boleh diisi untuk feedback formnya kita. Selain untuk ketertarikan special offer juga bisa membantu kita supaya webinar kita dari hari ke hari bisa lebih baik lagi. Oh, ada yang bertanya dari Pak Hari Nugroho. Kalau kebutuhannya di atas 1 tera, perhitungan pricingnya bagaimana ya? Baik Pak, saya akan bantu jawab. Jadi kalau misalkan untuk 1 tera, kita ada perhitungannya kembali Pak. Jadi nanti tinggal Pak Hari bisa bantu isi saja feedback formnya. Bila memang nanti ada pertanyaan atau apa, diketik aja di situ. Nanti kita akan bantu untuk follow up kembali. Jadi memang untuk lebih dari 1 tera itu custom lah. Itu nanti kita bisa bicarakan oleh tim VB setelah dari webinar ini. Oke, Pak Jufri bertanya juga kalau kuota 128 itu untuk storage-nya. Mohon konfirmasi ya, Wal ya. Untuk 128 sampai 1 tera itu untuk storage backup-nya, Pak. Ya. Untuk storage ya, Pak. Yes. Oh, yang special offer ini ya. Yes. Ya, untuk special offer ini ada 128, 256, 512 dan 1 tera. Ini adalah storage yang disediakan, Pak. Jadi Bapak tinggal pilih paketnya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lainnya? Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah membantu memberikan feedback-nya ya. Sudah ada beberapa orang yang sudah membantu untuk memberikan feedback. Oh, siap. Yes, Ibu Mutiara. Silakan Bu, bila ada pertanyaan Bu. Oke, baik. Untuk harga diskon, apakah harga ke Hypernet atau ke klien? Oke, baik. Ini sister company kita. Baik. Ibu Mutiara, nanti kalau untuk harga itu, untuk ke Hypernet, nanti kita akan bicarakan setelah dari sesi webinar ini ya. Karena ini untuk ke customer. Harga ini untuk ke customer. Nanti kalau untuk yang dari Hypernet, nanti mungkin bisa bantu untuk dihubungi dengan Ibu Dea ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mutiara.
Oke, dari Pak Hari Nugroho. Untuk PC backup nanti yang dihitung jumlah PC atau kapasitasnya. Oke, mungkin Pak Iqbal bisa bantu. Oke, kalau untuk jadi Acronis ini dari sisi license Pak ya, license-nya itu per desktop atau per mesin. Nah, untuk apa namanya kapasitas atau storage-nya itu bisa digunakan masing-masing. Nggak cuma masing-masing. Jadi contoh misalkan Bapak pilih paket yang 128. Nah, 128 itu tidak hanya digunakan oleh satu PC saja, tapi bisa juga misalkan Bapak ada kebutuhan 5 PC, tapi 5 PC itu dengan paket yang 128 itu cukup, itu juga bisa, Pak. Jadi untuk storage-nya bisa pilih yang 128, kemudian untuk bisa lebih dari satu PC. Oke, berarti bisa dibilang sesuai dengan kapasitas ya? Iya. Ya. Oke, baik. Semoga bisa membantu Pak Hari. Oke, kami masih menunggu untuk feedback-nya. Dan juga bila masih ada pertanyaan, kita masih ada waktu. Baik, sudah banyak juga yang memberikan feedback kepada kami. Ya, terima kasih untuk input-inputnya juga Bapak Ibu. Oh, mungkin juga ada yang memberikan feedback bahwa suaranya tidak terlalu jelas ya. Dan juga bisa diberikan case study atau case yang lebih banyak lagi contoh-contohnya ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk yang telah memberikan feedback tersebut. Nanti ya ini memang karena kita di kondisi mungkin ada yang di rumah juga, Pak Iqbal juga jadinya sinyalnya nggak terlalu perfect ya. Jadi masih ada naik turunnya juga ini, tergantung koneksi internet ya. Baik Pak, cuman kita akan note untuk supaya diperbaiki untuk kedepannya. Ya, masih ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaan? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaannya dan juga terima kasih yang sudah memberikan feedback, input, dan juga ketertarikan terhadap special offer kami. Jadi sekali lagi untuk spesial penawaran kami ini sampai April saja untuk diskon atau saving sampai 50% dari harga tersebut. Bila memang nanti tertarik untuk backup solution ini dari ransomware, attack khususnya, bisa segera diisi saja di feedback-nya, dan nanti kita akan follow up oleh tim VB Cloud. Baik, mungkin Pak Iqbal ada yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa cukup, cuma saya ada satu informasi aja sih dari webnya. Oke, sebentar. Baik, ada tambahan informasi lagi ya. Oke, informasi aja sih Bapak Ibu untuk ransomware protection ini saya ambil dari webnya Acronis. Itu ransomware attack setiap 10 detik ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini penyebarannya tertinggi di Eropa memang, tapi tidak menutup kemungkinan di Asia pun juga. Kalau kita lihat di sini datanya di Singapura karena base bisnis server ya, kita lihat di data center di Singapura itu cukup banyak juga, sampai 83% itu dihit oleh ransomware di tahun 2018 ya kalau ini datanya. Mungkin nanti bisa lebih update lagi datanya nih. Tapi pada intinya ransomware attack bisa sampai setiap 10 detik itu bisa mengancam productivity dari workload Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu aja Pak Toto. Yes.
Betul. Jadi semoga dengan insight sharing dari VB Cloud terkait backup solution dengan Acronis ini bisa bantu juga Bapak Ibu untuk planning, untuk merencanakan juga ke depannya terkait membackup data-data penting di perusahaan Bapak Ibu semuanya, sehingga intinya supaya bisa melindungi data Bapak Ibu dari ancaman-ancaman cyber attack dari berbagai macam sumber ya, khususnya kali ini dari ransomware attack. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya yang sudah ikut dari webinar kami sebelum-sebelumnya juga. Terima kasih juga untuk input yang diberikan. Nantikan untuk informasi-informasi VB Cloud webinar selanjutnya nanti via sosmed atau mungkin kita akan kirim email ke Bapak Ibu yang bersedia untuk dihubungi kembali. Baik, terima kasih Pak Iqbal juga untuk waktunya, untuk sharingnya juga. Yes, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri sesi webinar kali ini. Stay safe dan stay productive, Bapak Ibu. Ya, thank you.